Terima kasih bersama kami dalam perbincangan mengenai tabungan haji usia dini bersama kami Pak Iwan dan Pak Mustaqim dari Bank Kalsel Syariah. Kita sambung lagi Pak Iwan, Pak Mustaqim. Ini ada pertanyaan dari sejumlah teman-teman di sana gitu. Dari Darwin. Apakah tabungan yang sudah didaftarkan atas nama saya bisa dipindah ke anak atau istri karena terjadi sesuatu hal? Kemudian juga dari Royan Naimi ini ada, bagi yang tidak berpenghasilan tetap bisa, bukan PNS, bisa tidak mendaftarkan tabungan haji di Bank Kalsel, karena kan Bank Kalsel ini kan biasanya pegawai PNS pemerintah ya Pak ya. Kemudian juga ini ada yang Juwita Maharani, Pak, apakah Bank Kalsel ada melayani haji khusus? Saya dengar pernah ada sebelumnya pandemi ada haji khusus yang bisa langsung berangkat, tetapi dengan mahar yang cukup mahal, dengan kuota terbatas. Mungkin itu dulu Pak, ketiga ini Pak. Oke. Pertanyaan tadi Pak Darwin ya? Pak Darwin. Jadi terkait dengan yang tabungan haji IBR Rahman Bank Kalsel, kalau terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, ya, misalnya anggaplah Mas Darwinnya tadi ya, mau dialihkan ke anak atau istri, itu selama belum setoran porsi ya, 5 juta, lah karena masih mengumpulkan, itu masih diperbolehkan. Tadi seperti disampaikan Pak Mustaqim juga, untuk alasan-alasan tertentu, itu dari sisi bank itu memperbolehkan gitu Pak. Pindah. Dengan catatan memang kondisinya darurat. Artinya nanti tinggal kita bukakan tabungan haji anak sama anak, nanti dana yang dari tabungan si Mas Darwin tadi tinggal dipindahkan ke tabungan anak atau istrinya. Itu pertama kalau belum 25 juta. 25 juta. Tapi kalau sudah 25 juta, nah itu dan mendapatkan nomor porsi gitu ya. Nah, itu masalah pembatalan porsinya itu masih tetap bisa dilakukan. Tapi nanti mekanismenya karena dananya itu sudah tidak di Bank Kalsel lagi, sudah di BPKH ya, itu nanti pengurusan pembatalan itu melalui Kemenak setempat gitu Pak. Kemenak setempat. Tapi itu masih memungkinkan untuk dilakukan istilahnya pembatalan haji, masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya suatu saat calon jemaah haji itu misalnya meninggal dunia, nah itu kan ada lagi nanti Pak aturan dari Kemenak Pak, boleh digantikan ke ahli warisnya. Nah itu nanti tinggal diurus berurusan dengan di Kemenak nanti di tata caranya juga sudah ada di sana gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau selama yang ada di tabungan Bank Kalsel, insya Allah itu bisa tetap kami akomodir Pak untuk dipindahkan. Nah, artinya kondisi-kondisi tertentu Pak ya. Ya. Terus yang kedua ini yang penghasilan tidak tetap nih Pak. Pedagang kan banyak nih. Siap, saya bantu menambahkan Pak ya. Untuk yang penghasilan tidak tetap, ini konsepnya tetap sama sih Pak. Di tempat kita tidak ada perbedaan. Jadi sistemnya karena ini adalah sistem menabung. Jadi karena makin cepat makin terkumpul 25 juta, makin sudah terkumpul cepat, sudah ada 25 juta akan kita bantu segera cepat juga untuk proses sekolah. Jadi ini tidak ada kendala sih Pak sebenarnya. Mau kerjaannya apa, yang penting kalau niatnya sudah diluruskan, ingin menabung untuk berhaji, apalagi tempat kita kan Pak tidak ada batasan-batasan waktu Pak ya, kali aja misalnya 10 tahun harus 25 juta, kalau 5 tahun harus 25 juta, itu tidak ada batasan. Jadi kembali ke personalnya, makin cepat, makin menabung, makin cepat, makin terkumpul 25, segera juga kita akan bantu untuk setorkan Pak. Oh gitu. Ya. Kemudian yang haji khusus. Kalau yang untuk haji khusus itu nasabah Bank Kalsel juga sudah pernah Pak melalui Bank Kalsel gitu ya untuk ke berangkat haji khusus. Karena kan untuk haji khusus ini sendiri kan biasa kerja sama travel kan Pak ya, travel agent. Lalu kan sekarang kan ada haji purada juga kan ya, yang kalau haji khusus kan 5 tahun biasanya. Kalau tahun ini saya dengar kan karena ada pandemi kan 7 tahun jadinya. Nah, ada juga yang haji purada itu Pak yang tahun ini juga berangkat Pak. Jadi aja lebih mahal lagi, itu ada lagi. Kalau haji khusus berapa sekarang? Kalau haji khusus itu terakhir sih 150 juta. 150 juta 7 tahun berangkat. 7 tahun. Normalnya 5 tahun. 5 tahun, tapi saya 7 tahun. Kan ada pandemi kemarin ya. 150 juta ya. 150 juta. Nah, kalau di luar itu ada tambahan biaya itu nanti biasanya diberitahukan kemudian ya Pak. Nah,
Terus satunya lagi ada Haji Purada. Purada ini berapa? Haji Purada itu karena ini lebih arah kerjasama dengan travel, itu biasanya masing-masing travel beda-beda Pak mematok harganya, tergantung fasilitas yang disediakan oleh travel itu sendiri. Karena kan untuk Haji Purada ini dikelola swasta, tapi tetap berizin ke kementerian gitu Pak, ya di sana. Jadi kalau misalkan mau ngambil paket yang VIP, yang bintang 5 hotelnya, yang dekat Masjidil Haram gitu misalkan, mungkin harganya lebih kisarannya itu antara 250 jutaan kan sampai 350 jutaan gitu. Haji Purada hari ini saya daftar Berangkat hari itu juga. Cukup banyak nih Haji Purada yang berangkat. 300 juta. Ya, ada 250 juta, ada yang mungkin 300 juta tergantung nanti akomodasinya Pak yang ditawarkan oleh pihak travel atau yang dipilih oleh calon jemaah haji. Nah, bagaimana posisi Bank Kasir di sini? Bank Kasir ini bisa Pak membantu memfasilitasi pembiayaannya. Artinya misalnya gini, anggaplah mempunyai penghasilan tetap di sana, tapi kalau langsung menyediakan 250 juta mungkin nggak ready gitu. Nah, nanti itu bisa diajukan ke Bank Kasir Pak untuk pembiayaannya. Berarti perlakuannya sama dengan umrah? Ya, sama seperti kayak umrah, betul. Oh gitu. Dan lebih mudah lagi Pak. Nah, satu lagi menambahkan ya Pak Mustaqim tadi, karena untuk setoran tabungan haji, Bank Kasir kan juga sudah bisa melalui mobile banking kita, Axel. Nah, itu artinya bisa setiap saat gitu Pak. Apakah mau teratur Pak Mustaqimnya, mau malam, jadi nggak bisa datang ke kantor lagi gitu. Nah, termasuk juga kalau memang bulan ini nggak ada rezeki, ya bulan depan setornya. Jadi kita tidak ada keterikatan masalah harus waktu dan tempat. Jadi kan kalau kadang-kadang kan Pak ya, nasabah itu kalau ada yang suka dibatasin harus setor misalnya 500.000 per bulan, ada yang suka seperti itu, tapi ada juga khawatir siapa tahu nih aku nggak bisa memenuhi itu gitu. Nah, kita fleksibel Pak. Kalau yang mau sifatnya teratur rutin, tadi pakai auto debit juga kita potong. Ya, kita potong dari rekening, atau misalkan sesuka hati lah, suka-suka nasabah misalkan, itu juga kita akomodir gitu. Kalau ada duit Pak, jadi misalnya bulan ini 1 juta, bulan depannya bisa 2 juta, bulan depannya lagi bisa 500.000 gitu Pak. Atau 100.000 juga bisa. Iya, 50.000, no problem gitu ya. Kita oke aja gitu Pak. Gitu. Kita akomodir ini, kita penuhi lah Pak kebutuhan nasabah itu. Tidak masalah Pak ya. Menambahkan kembali Pak, ya seperti Bapak Iwan bilang juga bahwa kita punya Axel by Bank Kalsel Pak ya. Jadi dalam satu genggaman 1x24 jam segala transaksi bisa langsung diakses Pak ya. Seperti yang tadi juga misalnya mau setoran dipindah bukukan langsung ke tabungan haji juga bisa. Menambahkan lagi juga, kalau biasanya perbankan kan Pak kita Senin sampai Jumat untuk pelayanan. Nah, kita juga punya layanan weekend banking Pak. Kita ada di Sabtu Minggu. Yaitu ada di 2 tempat Pak. Yang pertama ada di Duta Mall Banjarmasin, kemudian ada di Q Mall Banjarbaru. Nah, itu untuk jam operasionalnya Pak dari jam 10 pagi sampai jam setengah 5 sore. Nah, mungkin sekalian Bapak mau jalan-jalan ke mall. Nah, jadi juga mau lihat atau mau edukasi kepada anak-anaknya bagaimana cara menabung di tabungan haji, bagaimana cara setoran, menulis slip setoran, kemudian bagaimana cara antri di teller. Itu kan edukasi ya Pak ya buat anak-anak kan Pak ya, biar semangatnya pun jadi mereka tidak asal tahu asal menabung aja Pak. Jadi juga melihat bagaimana transaksi perbankan yang kita ada di kantor kita Pak. Nah, itu. Jadi sekali lagi yang mendengar kita juga bahwasanya kita punya layanan weekend banking ada di 2 tempat, di 2 mall lagi Pak. 2 mall terbesar kan, cuma 2 ya. Kalau saya tidak menabung kalau di sana. Saya narik. Tapi sekalian Pak, sekalian. Siapa tahu ya, karena kan kalau hari belanja kan anak-anak nggak bisa ikut ke bank nih. Tapi kalau pas ke mall, benar kata Pak Mustaqim tadi, sekalian ngajarin anak cara menabung, menabung haji gitu kan ya. Karena edukasinya udah jalan lama, Iya, jadi anak-anak itu beda loh Pak kalau misalnya antusiasnya anak yang punya tabungan sendiri. Apalagi kalau misalnya udah pintar baca Pak ya. Ketika dia buka cover tabungan, dia buka lembaran awal itu ada nama dia tertulis. Wah, itu senangnya itu luar biasa. Itu bisa jadi motivasi mereka juga Pak. Apalagi tabungan haji Pak ya. Betul Pak. Tabungan haji, cover depannya gambar Ka'bah, Masya Allah, diselawatin terus nih Pak, Insya Allah jadi doa makin cepat Pak ya. Nah, itu sekali lagi kita punya ada 2 tempat untuk weekend banking ya Pak, satu di Duta Mall dan satunya di Q Mall Banjarbaru. Terima kasih banyak Pak Iwan, Pak Mustaqim dari Bank Kalsel Syariah. Demikian pemirsa perbincangan yang cukup menarik mengenai haji, mengenai pembiayaan, mengenai kapan kita harus segera mempersiapkan diri untuk berhaji. Semoga pemirsa
berkenan atau berminat menabung haji, silahkan ke Bank Kalsel, hubungi Pak Iwan dan Pak Mustaqim, nanti Amin. dapat Ya, senyuman. Amin. Siap. Terima kasih. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.